Ya. Ntar dulu deh, kita ngomong kayak gini jatuhnya kita kayak menghakimi Han. Selamat malam istriku. Jadi sebenarnya aku mau bikin konten, mau ngajakin kamu ngobrol-ngobrol aja sih. Karena kan ya kamu tahu sendiri, kita sering ngobrol di rumah, sering banget sampai berjam-jam, mungkin kadang kalau sampai lupa waktu ngebahas sesuatu yang penting dan nggak penting sih. Dan yang aku suka nemu, kita tuh selalu kadang selisih pendapat. Kamu punya pendapat sendiri, aku punya pendapat sendiri, kadang tuh nggak bisa disatuin gitu, kadang nggak bisa dicari jalan tengah. Cuma ya bagusnya kita punya perspektif masing-masing gitu loh, jadi nggak cuma ambil kesimpulan dari satu perspektif aja. Jadi karena itu aku coba pikir daripada kita ngobrol-ngobrol nggak jelas, pengen sekalian lah direkam biar jadi podcast. Siapa tahu yang ada yang denger, ada yang tertarik juga, yang nggak tertarik juga, yang nggak ada masalah sih. Cuma ya buat aku bisa lebih produktif aja bikin konten apa, bisa ngobrol-ngobrol, apalagi ngobrol sama kamu juga sebelum tidur nih. Kita sekarang take udah jam 10, masih belum ngantuk, daripada nonton mendingan ngobrol. Eden juga udah tidur. Gimana menurut kamu? Ya nggak gimana sih, karena kalau menurut aku gini, ini kan kita biasain itu dari mulai kita pacaran toh. Maksudnya setiap hari ketemu kamu, setiap hari kita berkomunikasi, tapi kayaknya tuh ada aja pembahasan yang membuat kita tuh jadi dari mulai baik-baik bisa jadi berantem, tapi sebaliknya bisa yang tadinya kita berselisih pendapat tadi kata kamu bilang, tapi bisa kira-kira oh iya yang kayak gini kayak gitu ya. Jadi aku kadang suka bingung juga sih, kayak ya ampun, aku udah berapa tahun kita pacarnya dari 2013. Nggak nyampe 7 sih pas sampai kita nikah. Hampir 7. Apalagi waktu aku kerja di Kokas, kita sambil di kantin. Iya, kita makan aja ngobrol. Sampai udah menikah pun kita kadang suka lupa waktu gitu loh, ngobrolin. Iya, ngobrol. Kadang kalau misalnya kita lagi main ke rumahnya Niko sama Lydia, bisa sampai tengah malam. Dan aku hamil waktu itu kan. Iya. Kalau kamu sih karena memang doyan ngobrol ya. Iya. Kalau aku sebenarnya tergantung. Kalau aku ngobrol tergantung orangnya siapa, tergantung pembahasannya juga apa gitu. Dan kalau nggak penting ya males. Apalagi kalau orangnya juga udah ngebahasnya yang nggak penting, terus setiap ketemu bahasa itu lagi, aduh aku udah males. Saya jadi iya aja biar cepet. Cuma nggak tahu nih sama kamu ngobrol, ya aku sih nggak mau lama-lama supaya ngeditnya juga tidak susah. Ya terus kamu mau tanya sekarang tuh apa? Sebenarnya aku juga mau bahas topik ini sih sebenarnya. Aku beberapa hari lalu sempat beberapa kali dengar podcastnya orang. Jadi kayak contoh podcastnya Dedi atau podcastnya siapalah, ada yang ada di YouTube gitu. Jadi yang aku dengar tuh sekarang lagi rame lagi nih masalah LGBT, masalah pasangan sejenis lah, gay ataupun lesbian gitu. Nah belum lama ini juga muncul lagi berita kalau Paus Fransiskus yang ada di Roma, Vatikan itu, dia itu nggak tahu ya, aku sih dia melegalkan, setahu aku sih seharusnya bukan melegalkan tapi mendukung ya. Coba lihat handphone kamu deh, kita cek beritanya ya. Aku juga nggak mau salah ngomong sebenarnya. Nih aku cek Google Paus Fransiskus LGBT. Ini kita cek beritanya di Tempo. Paus Fransiskus mendukung hukum pernikahan sesama jenis 2 hari lalu. Tuh kita bahas, kita baca judulnya aja ya, gak usah baca dalamnya. Maksud dibalik Paus Fransiskus sebut pasangan sejenis berhak berkeluarga. Fransiskus jadi paus pertama yang dukung legalitas pasangan LGBT.
Paus Fransiskus secara tadi Tirto ID ini kompas.com. Paus Fransiskus secara gamblang dukung serikat sipil untuk LGBT. Ini di detik. Kita baca detik aja deh, yang paling sering kita buka. Detik News, akui hak berkeluarga pasangan LGBT. Paus Fransiskus imbau dibuat UU Ikatan Sipil. Nih kita baca dari atas deh sepintas. Paus Fransiskus mengeluarkan pernyataan dukungan paling eksplisit kepada pasangan homoseksual sejak menjadi pemimpin gereja Katolik. Pernyataan itu ditampilkan dalam film dokumenter baru yang ditayangkan perdana hari Rabu 22 Oktober. Dalam film itu, Paus Fransiskus mendesak penerapan hukum persekutuan sipil yang akan memungkinkan pasangan LGBT untuk berada dalam sebuah keluarga. Dia bilang di sini, kutipannya, mereka adalah anak-anak Tuhan dan mereka memiliki hak untuk berkeluarga, katanya dalam film dokumenter berjudul Francesco yang ditayangkan perdana di Festival Film Roma. Ini kita nggak usah baca bawahnya lagi, cuma berarti udah ada di beberapa berita nih kalau memang Paus Fransiskus itu dia mendukung LGBT. Sedangkan yang aku tahu ya, maksudnya dia kan dari kalangan Nasrani lah, Kristen, Katolik gitu. Setahu aku di Alkitab itu yang namanya LGBT atau perkawinan sejenis itu ya diharamkan, tidak boleh gitu loh. Nah, aku mau tanya, menurut kamu, pandangan kamu pas kamu dengar berita itu, respon kamu tuh apa? Sulit ya Pak. Ya maksudnya pandangan pribadi kamu ya, opini. Disclaimer juga, jadi kita berdua maksudnya bukan ahli agama, bukan ahli apapun lah yang kita bicarakan gitu. Dan kita juga di sini bukan mau menghakimi. Iya, nggak ada menghakimi atau apapun. Kita bicara dari apa yang kita tahu dan dari opini kita pribadi. Jadi kalau nanti ada pro atau kontra atau ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ya terserah. Kita cuma mau menyampaikan sudut pandang kita aja sebagai orang Kristen, sebagai yang sudah berumah tangga, sebagai orang muda yang masih ya orang tua yang muda. Jadi apapun yang kita akan sampaikan yaitu menurut opini kita, belum tentu benar, tapi itu menurut opini kita aja. Silakan. Masih cerita dulu sedikit, karena kan kalau untuk LGBT ini dari zamannya aku sekolah itu kan, dari teman dekat aku pun udah ada yang kayak gini. Jadi sebenarnya aku tuh udah nggak terlalu kaget gitu kan dengan hal kayak gini. Sampai aku masuk ke dunia kerja juga banyak orang-orang yang seperti itu. Dan menurut aku orang-orang seperti mereka itu baik gitu loh. Jujur aku akuin baik, dan mereka justru lebih dominan. Kayak contoh, misalkan aku punya teman nih sama-sama cewek gitu. Kita berteman sama-sama cewek itu kadang bisa lebih sensitif gitu kan. Tapi justru kadang kalau berteman sama orang-orang yang kayak gitu, entah yang mereka laki-laki agak ke perempuan-perempuanan, atau mungkin yang perempuan agak sedikit ke laki-lakian, atau mungkin tomboy, mereka lebih asik gitu loh untuk diajak berteman, lebih asik untuk diajak ngobrol seru-seruan. Jadi sebenarnya kalau menurut aku tuh, aku nggak pernah bermasalah gitu sama orang-orang yang seperti itu gitu. Jujur aku nggak pernah bermasalah, karena apalagi mereka itu tidak mengganggu aku ya. Contohnya, oh dia tahu aku punya pacar gitu kan, kamu, dan mereka bukan kayak membawa aku untuk seperti mereka, itu enggak. Jadi kalau untuk positifnya mereka seperti itu yang aku tahu. Tapi mungkin kalau untuk hal yang kurang baiknya, yaitu balik lagi kita melihat dari sudut keyakinan kita, pengajaran kita, dan memang kebenarannya adalah bahwa di kitab kita itu menyatakan bahwa orang-orang seperti itu ya tidak bisa masuk dalam kerajaan surga gitu kan. Jadi kalau menurut aku sebagai manusia yang berdosa, kadang suka beranggapan
ya udahlah, keselamatan masing-masing gitu loh. Tapi selagi kita masih bisa memberitahu kepada mereka dan mereka bisa syukur-syukur bertobat, ya puji Tuhan. Tapi kalau misalkan memang menurut mereka menjalani apa yang membuat mereka nyaman, ya kita juga tidak bisa paksakan. Iya, itu kan pengalaman kamu, tapi kan kamu nggak jawab pertanyaan aku. Menurut kamu dengar Paus Fransiskus bilang apa? Mendukung adanya LGBT ini dilegalkan biar bisa menikah, biar bisa membangun keluarga gitu. Jadi yang aku tanya tuh, menurut kamu gimana? Karena gini, kalau misalnya seorang aku yang bilang ya, maksudnya entahlah aku misalnya siapapun aku nanti, terus aku ngomong misalnya, oh LGBT gak apa-apa kok, ibaratnya bebas, silahkan, aku bilang gitu, pasti orang gak akan ada masalah sama aku. Tapi yang ngomong ini Paus Fransiskus gitu loh, tokoh agama di kalangan Kristen Katolik. Sedangkan di ajaran Kristen itu, aku nggak tahu ya ajaran Katolik gimana, cuma setahu aku di Alkitab ditulis bahwa yang LGBT itu tidak masuk surga. Seingat aku tidak masuk surga. Banci itu tidak masuk surga. Banci itu kan bukan cuma cewek, bukan cuma cowok ke cewek-cewekan, tapi cewek ke cowok-cowokan itu sebenarnya juga banci gitu loh. Jadi maksud aku, pertanyaan aku, menurut kamu, pandangan kamu gimana soal pemimpin agama atau pemuka agama bicara atau dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan sama ajaran yang diajarkan di Alkitab? Ya kalau menurut aku sih, kalau aku baca, karena kan aku juga nggak tahu, aku taunya dari kamu nih. Kecewa sih Han. Kecewa. Ya kayak tadi kamu bilang, dia kan bisa dibilang salah satu tokoh agama ya, dan itu menurut aku besar ya, karena mendunia. Katolik, besar banget. Nggak tahu ya, mungkin Katolik agama Kristen yang terbesar kali ya di dunia. Bisa kayak setahu aku sih juga kayak gitu ya. Mungkin ya. Ya kecewa karena dengan dia dengan adanya berita ini berarti kan bisa berdampak besar. Berdampak besar dengan arti kata kita memberikan pengecualian gitu li, ibaratnya ya udah, orang-orang yang mungkin tadinya mereka sembunyi tangan, orang-orang yang mungkin masih tertutup bisa jadi lebih bebas toh mereka. Dan kalau menurut aku gini loh ya, dia menyuruh untuk boleh dinikahkan lah ya, kasar gitu kan. Mereka menikah juga, memang mereka berumah tangga, maaf kata nih sebelumnya, mohon maaf, mereka bisa membawa keturunan kan enggak gitu loh. Entah itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan kan enggak gitu loh. Ya jadi sedangkan Tuhan bilang kita itu diciptakan, Adam dan Hawa itu diciptakan untuk beranak cucu lah gitu kan. Jadi kalau kayak mereka bisa menikah, mereka kan nggak bisa memiliki keturunan, jadi buat apa mereka dinikahkan juga sih kalau menurut aku. Kalau menurut aku sih ya mungkin pandangan mereka yang menikah bukan cuma soal keturunan, tapi soal bahagia. Ya tahu bahagia duniawi kalau orang kayak gitu kayak gimana ya. Iya. Cuma ya itu kan maksudnya ya udahlah, itu beritanya kayak gitu. Cuma kalau pandangan aku sih ya namanya Paus, sekalipun Paus Fransiskus yang mungkin diagung-agungkan oleh manusia, ya dia pun manusia gitu loh. Umatnya ya, khususnya. Tetap manusia, tetap umat itu. Jadi ya kita tidak bisa menghakimi juga gitu loh, tidak tahu tujuan dan maksudnya seperti apa. Cuma kalau memang tidak sesuai, ya kita doakan aja supaya tidak terjadi juga yang macam-macam. Tadi kamu juga udah jelasin tuh dulu lingkungan kamu banyak di kantor apa di sekolah. Kamu juga dulu pernah cerita teman kamu ada yang kalau cewek cowok-cowokan apa sih, buci. Nggak tahu aku, dia pertama kali tahu dari kamu itu buci kayak gitu. Ya oke lah, maksud aku mereka
mereka mereka asik kok, mereka ini kok, mereka itu kok. Cuma kalau aku pribadi ya, tanggapan aku pribadi, aku tidak membenarkan hal itu sebenarnya gitu. Karena begini, belum lama aku kan dengar podcastnya si siapa namanya, Om Deddy Corbuzier kan. Dia ngobrol sama si Onat kalau nggak salah. Ngobrol sama Onat. Jadi kamu kan tahu Onat ya, kayak gelagatnya itu kayak kesana tuh kayak ke banci-bancian atau gimana. Tapi ya intinya di podcast itu dia jelaskan kalau sebenarnya gue laki gitu. Karena dia udah cerita kenapa dia bisa yakin kalau dia laki, makanya dia juga sekarang udah nikah, punya anak juga gitu. Jadi di orientasi seksnya itu menurut dia itu normal gitu loh. Cuma pada saat dia ngebahas soal LGBT dan gay, itu yang aku nggak suka sih sebenarnya dari public figure sekarang. Akhirnya kesannya kayak mengexcuse gitu loh, kayak mengexcuse kalau ya udah nggak apa-apa kok LGBT gitu loh, terserah lu kalau memang lu mau LGBT itu jalan hidup lu, cuma gua enggak gitu loh. Kalau gue enggak, cuma kalau kalian mau jalanin itu ya terserah gitu loh. Nah, ada di titik dimana si Dedi nanya gitu, maksudnya gimana kalau itu terjadi ke anak lu gitu loh, lu bakal kayak gimana gitu. Nah, itu kita simpan dulu pertanyaannya buat nanti. Yang aku mau garis bawahin sebenarnya gini, kalau aku pribadi tadi aku bilang aku nggak setuju gitu loh. Kalau aku bilang aku nggak setuju karena ya di ajaran kita udah dituliskan, udah dijelaskan bahwa itu salah gitu loh. Tuhan itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Karena kalau memang ibaratnya ada satu jenis kelamin lagi nih yang ibaratnya setengah-setengah, kenapa dari awal nggak diciptakan? Selalu gitu kan, nggak ada tuh ibaratnya sama si ini nih yang setengah-setengah supaya bisa menghibur Adam, supaya bisa menghibur Hawa juga nanti di Taman Eden kan nggak begitu konsepnya gitu loh. Di Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Adam dan laki-laki yang tulen dan Hawanya juga perempuan yang tulen, ya mereka tertarik sesama jenis, terus berkembang biak, punya anak laki-laki, akhirnya berkembang biak laki-laki perempuan, tidak ada jenis kelamin yang setengah-setengah gitu. Dan diajaran kita pun bahwa yang seperti itu tidak masuk surga gitu loh. Ya kita pun juga ibaratnya kita orang berdosa gitu loh, tidak tidak bilang bahwa kita menghakimi mereka kamu orang yang begitu salah gitu, orang yang begitu nggak masuk surga gini. Ya aku juga pun balik lagi, maksudnya kalau misalnya ada teman kita atau orang yang kita kenal seperti itu, kalau aku pribadi akan bilang dia salah, tapi tidak tidak menghakimi dirinya dia, karena kita nggak tahu apa yang dia rasain gitu loh. Jadi kalau memang dia mau seperti itu, ya udah, itu jalan hidupnya dia. Cuma balik lagi, kita udah memberitahu kesana, yang penting itu kita udah beritahu kalau yang kayak gitu tuh salah, gitu loh. Dan ya kalau bisa harus diluruskan, ngerti nggak? Kalau dia laki-laki ya harus lurus jadi laki-laki, harus kalau perempuan ya harus lurus juga jadi perempuan gitu, jangan setengah-setengah, tahu gitu. Susah juga sih yang kalau menurut aku kita ngebahas kayak gini, karena satu ya aku nggak ngerti ya kan, kalau aku pernah berpengalaman dengan orang sekeliling aku gitu. Kalau kamu, ya aku nggak tahu nih, kamu pernah nggak ada titik di mana lingkungan kamu orang-orang seperti itu gitu loh. Karena kenapa aku nggak mau terlalu bahas panjang soal ini gitu loh. Ya karena itu aku balik lagi, maksudnya kan intinya tadi aku bilang di awal, kita udah memberitahu kalau mereka tidak mau mendengar, ya itu urusan mereka. Karena kan di ajaran kita juga yang kita tahu adalah keselamatan itu masing-masing gitu loh. Bukan berarti kita juga udah pasti masuk surga atau lain sebagainya lah, enggak. Aku juga nggak berani berucap seperti itu. Cuman intinya aku sama kamu mau ngobrol-ngobrol kayak gini tuh supaya bisa pengetahuan kita lah, baik itu melalui sisi rohani ataupun sisi duniawi. Kenapa? Karena aku juga mau
pada saat kita berbicara kayak gini, mungkin bagi teman-teman atau siapapun yang mendengar kita ngomong saat ini, itu mereka nggak langsung berpikir ngambil satu statement, oh lo begini, oh lo begitu, oh dia begini, dia begitu, enggak gitu loh. Kalau memang merasa kalau omongan kita benar, ya diterima, kalau enggak ya udah gitu kan. Toh karena gini loh, yang mau ngebahas LGBT itu menurut aku berat. Karena kenapa berat? Zamannya kita, dari zaman dulu pun udah ada Sodom dan Gomora gitu kan. Sampai sekarang orang-orang seperti itu ada. Jadi kadang aku suka bingung gitu loh, mau ngomong LGBT gini, ya udah dari dulu gitu loh, udah ada. Tapi buktinya bukannya makin sedikit pada bertobat, tapi justru malah semakin berkembang biak gitu ibaratnya. Karena maksud aku gini, kenapa mereka makin berkembang biak? Karena diterima, ngerti nggak? Karena diterima. Pada saat mereka nggak diterima, mereka malu untuk mengungkap dirinya itu siapa. Apalagi kalau mereka udah ngungkap, terus yang ini juga, oh ternyata dia sama gue. Akhirnya dia bikin komunitas sendiri. Dikenalin. Itu akhirnya yang jadi besar gitu sebenarnya. Nah, kalau menurut aku titik poinnya kenapa itu bisa jadi besar banget awalnya, karena Presiden Amerika Serikat kan, Obama, kalau nggak salah tuh dia yang melegalkan kalau di Amerika Serikat itu LGBT boleh legal gitu loh. Nah, kita kan bangsa Indonesia ini kan kiblatnya kan apa-apa ke sana terus nih, Amerika terus itu. Begitu Amerika booming, di sana legal. Nah, di sini udah mau mulai ke barat-baratan, mulai mau yang LGBT pun ini mulai mau menunjukkan jati dirinya, mulai berani keluar gitu loh. Nah, pada saat mereka keluar, nah itu aku bilang, ada orang-orang yang ibaratnya mau menerima mereka gitu loh, mau menerima mereka. Kalau aku pribadi, aku sering bilang sama kamu, aku nggak nyaman sama orang kayak gitu, karena mungkin nggak tahu ya, apa mungkin pengalaman pribadi aku, atau memang karena aku udah dasar udah nggak suka aja gitu. Jadi kadang akunya juga suka takut. Aku suka bilang sama kamu, aku takut sama orang yang laki-laki yang kecewa-cewaan gitu. Karena aku ngelihatnya, aku lebih takut ngelihat laki-laki yang kecewa-cewaan daripada laki-laki yang berotot mau ngajakin aku berantem gitu loh. Jadi kadang suka, yang aku pikir sebenarnya karena penerimaan itu, kita ngomongin di sini bukan untuk ibaratnya menghakimi ya, balik lagi gitu. Cuma maksud aku kenapa bisa di Indonesia segitu gede, karena kamu tahu lah dulu orang ngumpet-ngumpet, orang juga ibaratnya takut-takut. Tapi semakin kesini orang makin ibaratnya makin berani untuk ngungkap dirinya itu siapa gitu loh. Karena gini, yang aku takutin gini, itu nanti akan berdampak ke orang-orang yang lain. Karena menurut aku gini, LGBT atau penyuka sesama jenis ini, dia itu menular. Kalau aku pribadi kurang percaya sama yang namanya hormonal. Namanya hormonal itu mungkin aku salah gitu. Yang namanya hormonal, dia tumbuh. Kalau aku cuma dengar cerita ya, aku nggak memahami, aku nggak tahu, maksudnya nggak pernah mengalami, nggak pernah cari tahu sebenarnya kayak gimana. Cuma yang aku pernah dengar, jadi misalnya contoh laki-laki, dia punya dia laki-laki, tapi pada saat dia bertumbuh, dia lebih suka main boneka, atau mungkin dia lebih suka ngumpul sama yang anak-anak perempuan gitu loh, lawan jenisnya dia gitu. Karena ya mungkin dia ngerasa lebih nyaman mungkin di situ gitu, lebih suka main Barbie daripada main mobil-mobilan gitu. Nah, maksud aku nggak tahu sampai di mana hormonal itu akan terbentuk gitu. Cuma yang aku takutkan gini, dia masih kecil kan, dia belum tahu jadi dirinya itu siapa gitu. Ditambah lagi mungkin orang tuanya nggak concern akan hal itu, pikirnya dia suka boneka, laki-laki contoh, dia suka boneka,
ya sudahlah main aja gitu loh. Oh dia suka main sama teman-teman yang perempuan, ya sudahlah main aja gitu. Tapi orang tuanya itu nggak intens gitu loh, bener-bener intens untuk lihat pertumbuhan anaknya itu sendiri, sampai akhirnya anak itu akan bertumbuh dengan lingkungannya, dengan apa yang dia rasa, apa yang dia ketahui, dan apa yang dia rasa nyaman gitu. Dia bertumbuh semakin besar, jadilah dia. Ditambah lagi kalau dia ketemu sama orang-orang yang menerima dia, atau enggak orang-orang yang Ntar dulu deh, kita ngomong kayak gini jatuhnya kita kayak menghakimi Han. Serius, maksud aku gini, soalnya kamu ngomong belajar untuk menerima dan begini. Ya justru orang-orang kayak gitu ya, kalau kita nggak terima mereka mau jadi apa gitu loh.